Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Fitrian yang terhormat dan teman-teman yang menyaksikan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari ringkasan jurnal di minggu yang ke-9. Kami dari grup 3 yang beranggotakan saya sendiri, Akbar Rizky Ramadan, Ahmad Cahyadi, Alferdinand Dwi Setiawan, Alamsyah Cahyo, dan Aldi Fali Muzaki. Jurnal yang kami ringkas yaitu berjudul Novel Method to Improve Engine Exhaust Energy Extraction with Active Control Turbocharger. Baik, berikut adalah ringkasannya. Summary. In the prospect of increasing energy extraction in VGT, a turbocharging concept called Active Control Turbocharger or ACT was proposed and demonstrated in turbocharger tests to produce demonstrated results through one-dimensional modeling. The experimental and computational evaluation of the new concept of ACT has been discussed in this article. A VGT stator with 15 fan nozzles is designed for mixed flow turbines. The turbine was tested in two modes for active oscillation of the nozzle blades. In the first mode, the fan ring really oscillates against the spring load in a pulsating flow. It was found that increasing stiffness reduced the oscillatory range of the fan ring. Jadi maksudnya adalah dalam prospek atau tujuan meningkatkan ekstraksi energi pada VGT, sebuah konsep turbocharging yang disebut Active Control Turbocharger atau ACT itu diusulkan dan didemonstrasikan pada uji turbocharger agar menghasilkan hasil yang telah ditunjukkan melalui pemodelan satu dimensi. Nah, sebuah stator VGT dengan 15 nozzle fan dirancang untuk turbin aliran campuran. Turbin diuji dalam dua mode untuk osilasi aktif dari baling-baling nozzle. Nah, mode pertama, cincin baling-baling bebas berosilasi melawan beban pegas dalam aliran yang berdenyut. Lalu ditemukan juga bahwa terdapat peningkatan kekalawan pegas yang mengurangi rentang osilasi cincin daripada baling-baling tersebut. Selanjutnya untuk teks 2 akan dilanjutkan oleh saya Ahmad Cahyadi. The second mode is force oscillation of the fan ring with a permanent magnet shaker. The maximum opening of the nozzle fan at the apex is increased if there is an oscillating force of the fan ring to move to a more closed nozzle position in the through due to the higher flow coupling force and elasticity of the spring. The shaker is more useful in the case of a 60 Hz flow to products a larger range of fan ring oscillation, because in the case of a 40 Hz flow, the large natural oscillation of the fan ring reduces the shaker oscillation rate. Using a shaker to force the fan ring to oscillate will result in a slight change in turbine power. Untuk terjemahannya yaitu mode kedua adalah osilasi yang dipaksa dari fan ring itu baling-baling with a permanent magnet shaker, yaitu pengocok magnet permanen. Maximum adalah maksimum opening, yaitu pembukaan maksimum baling-baling di puncak itu bertambah atau meningkat ketika di sana ada gaya osilasi dari baling-baling untuk berpindah ke posisi nozzle yang lebih tertutup di palung karena gaya kopling, aliran, dan elastisitas dari pegas. Shaker itu pengocok itu lebih berguna pada 60 Hz untuk menghasilkan rentang osilasi cincin baling-baling yang lebih besar, karena dalam beberapa kasus pada 40 Hz itu
osilasi alami yang besar itu mengurangi tingkat osilasi dari pengocok tersebut. Lalu menggunakan shaker untuk memaksa baling-baling untuk berosilasi akan menyebabkan sedikit perubahan pada gaya turbin. Nah, untuk teks ini itu yang kata kuncinya yaitu dari kalimat pertama. Kalimat pertama itu kan the second mode is forced oscillation of the Van ring. Nah, bla 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 sampai magnet shaker itu menjadi penjelas pada teks tersebut untuk ke bawahnya karena ini seperti penjelasan langkah-langkah seperti itu. Lanjut. Kemudian akan saya lanjutkan paragraf yang ketiga. The use of a rotating fan nozzle in ACT mode is beneficial in terms of reducing efficiency losses while increasing energy extraction compared to sliding fans. This shows that energy extraction in the low pressure region can be increased by as much as 36%. However, this reduces the turbine's peak power in the pulse cycle. Paragraph 4. Optimal ACT operating condition can be produced using an external spring preload, eliminating the use of complex actuation mechanism. However, ACT operation will require engine testing and calibration to produce optimal rigidity levels. Therefore, an ACT with a large spring preload will benefit engines at low speed range such as diesel engines. Meanwhile, for high-speed machines, a driving mechanism is needed for ACT operation, whose impact depends on the increase in net energy, actuator reliability, and component motion. Dari dua paragraf ini memiliki arti yaitu bahwa penggunaan nozzle fan berputar dalam mode acetyl bermanfaat dalam mengurangi penurunan efisiensi sekaligus meningkatkan ekstraksi energi dibanding dengan baling-baling. Hal ini menunjukkan bahwa ekstraksi energi pada daerah tekanan rendah dapat ditingkat sebanyak 36%. Namun mengurangi daya puncak turbin dalam pulse cycle. Lalu kondisi operasi ACT yang optimal dapat dicapai dengan menggunakan preload pegas eksternal tambahan yang menghilangkan penggunaan mekanisme aktuasi yang kompleks. Namun operasi ACT akan memerlukan pengujian dan kalibrasi engine untuk mencapai tingkat kekakuan yang optimal. Oleh karena itu, ACT dengan preload pegas besar akan menguntungkan engine dengan rentang kecepatan rendah seperti diesel engine atau mesin diesel itu. Sedangkan untuk mesin berkecepatan tinggi, diperlukan mekanisme penggerak untuk operasi ACT yang dampaknya bergantung pada peningkatan energi bersih, keandalan aktuator, dan gerak komponen. Bisa dilanjut. Hello everyone, my name is Alam Syahir. Now I'm going to read the next paragraph. Engine simulations show that the engine coupled to the ACT is capable of significantly more power compared to the equivalent VGT engine, especially at the lower speed range. At higher speeds, the power gain of the ACT is lower due to the limitation of the limited area so as not to exceed the cylinder pressure limit of the engine. The simulation results show that a properly designed and efficient turbocharger can provide significant increase in power for the engine. This range from 3.58% to 7.76% in brake power increase, although investigation and optimal control of the 5 operational parameters that determine ACT may result in further power increase.
Oke, jadi untuk artinya, simulasi mesin menunjukkan bahwa mesin yang digabungkan ke ACT mampu menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mesin VGT yang setara, terutama pada rentang kecepatan yang lebih rendah. Pada kecepatan yang lebih tinggi, mesin ACT ini keuntungan dayanya lebih rendah karena pembatasan area yang terbatas agar tidak melebihi batas tekanan silinder mesin. Hasil simulasi menunjukkan bahwa turbocharger yang dirancang dengan baik dan efisien dapat memberikan peningkatan daya yang signifikan untuk mesin. Hal ini berkisar dari 3,58% hingga 7,76% dalam peningkatan daya rem, meskipun penyelidikan dalam kontrol optimal dari 5 parameter operasional yang menentukan ACT dapat menghasilkan peningkatan daya lebih lanjut. Next. Saya Aldi Falik Musyaki akan melanjutkan summary dari artikel ini. The ACT approach serves to increase the pressure ratio along the turbine path, which can improve energy recovery from pulsating exhaust gases. Pendekatan ACT ini berfungsi untuk meningkatkan rasio tekanan sepanjang lintasan turbin yang dapat meningkatkan pemulihan dari gas buang yang berdenyut. Pulsating exhaust gas buang yang berdenyut. The function of efficiency is to release an increase in power due to increase in the pressure ratio as discussed in the article. Fungsi dari efisiensi tadi adalah mewujudkan peningkatan daya karena peningkatan rasio tekanan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di artikel tadi. The simulation result show that higher engine power output can be expected from efficient turbocharger. Hasil simulasi tadi menunjukkan bahwa output tenaga mesin yang lebih tinggi dapat dihasilkan dari turbocharger yang efisien. Jadi output tegangan tinggi itu didapatkan dari turbocharger yang efisien. However, namun the experimental result also show that there are other factors that affect turbine power, namely choke on the nozzle, which will limit the range of increases pressure ratio and dynamic effect of flow stability compound with nozzle fan oscillation. Namun hasil eksperimen tadi juga menunjukkan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi daya turbin, yakni choke atau tersedak atau terhambatnya gitu, yang akan terhambatnya nozzle adalah lubang untuk keluar masuk, which will limit, yang akan membatasi kisaran peningkatan rasio tekanan dan efek dinamis dari ketidakstabilan aliran yang akan digabungkan dengan osilasi baling-baling nozzle. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.